Halo teman-teman, selamat malam, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni untuk channel Ngaprak. Dan malam hari ini saya akan melanjutkan perjalanan, yaitu etape kedua untuk saya mengendarai kendaraan, yaitu Mazda E2000 ya. Dimana etape pertama sudah saya selesaikan dari Jati Bening sampai ke Ciperna. Dan sekarang dari Ciperna saya akan menuju Kuningan untuk selanjutnya kembali ke Bekasi. Kita akan lihat bagaimana fuel consumption-nya, bagaimana kendaraan ini kenyamanannya ketika saya mengendarai di jalan yang variatif, dan juga bagaimana kehandalannya. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Maderoni, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan. Halo, selamat pagi teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Maderoni untuk channel Ngaprak. Dan pada pagi hari ini saya melanjutkan perjalanan dari episode pertama, mengendarai kendaraan ini untuk mendapatkan driving experience dan kemampuan dari kendaraan lawas ini, yaitu Mazda E2000 tahun 2002. Pada etapa pertama saya mencoba rute yang datar dan sepanjang tol sepanjang 210,4 km, dan saat ini saya melanjutkan di medan yang variatif, yaitu medan pegunungan yang banyak tanjakan, turunan, juga jalan yang tidak lurus. Saya baru meninggalkan kota Kuningan, dan posisi trip meter saya sejak kemarin mengisi di Cirebon ini menunjukkan 31 km ya. Akan masuk ke daerah yang banyak naik turun. Kita akan lihat bagaimana performanya di jalan yang variatif, kemudian juga fuel consumption-nya, dan juga bagaimana temperatur, dan yang tidak kalah penting adalah kita mengetahui bagaimana kenyamanan dari kendaraan ini yang nanti akan tentu disampaikan penumpang yang ada di belakang ya. Siapa penumpangnya nanti kita akan lihat. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon S. Maderoni, dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Yuk kita lanjut di etape kedua. Oke teman-teman, ini saya sudah meninggalkan Kuningan dan jalan sudah mulai nanjak ya, juga berbelok-belok. Dengan konsep eco driving, saya masih tetap mempertahankan di RPM di mana torsinya yang besar, dan untuk tanjakan-tanjakan semacam ini saya masih nyaman dengan gear 3 atau gigi persneleng 3 ya, dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi saya mengejar untuk dari hemat dan nyamannya berkendara ini. Oke, saya sekarang nanjak dan saya masukkan ke gear 5. Ini performanya masih nyaman, namun dengan medan yang berbelok-belok semacam ini saya harus agak lebih cepat. Posisi saat ini saya meninggalkan Cirebon, 38 km dari Cirebon. Ini sebentar lagi akan melewati satu objek wisata yang cukup dikenal di Kuningan ini, yaitu Waduk Dharma atau Bendungan Dharma. Nah teman-teman, rute yang saya ambil ini dari Kuningan itu menuju ke Majalengka, dan saya melipir di sisi timur barat dari Gunung Ciremai. Nah, sebelah kiri saya ini ada Gunung Ciremai, yaitu gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa dan gunung tertinggi pertama di Jawa Barat. Barusan saya melewati objek wisata Waduk Dharma. Kita lanjut lagi, akan menuju Cikijing, kemudian Majalengka. Rutenya semuanya adalah daerah pegunungan. Oke teman-teman, kendaraan ini
dipasarkan di Indonesia ini mulai tahun 96 ya, sampai 2005. Ini merupakan generasi kedua. Generasi pertama itu dari 96 sampai 99 nampaknya ya. Nah, itu ditandai dengan two tone, 2 warna. Kemudian dari tahun 2000 sampai 2001 ya, itu generasi kedua sampai 2002. Kemudian mulai lagi 2002 ini sampai 2004. Nah, itu generasi kedua di mana warnanya hanya satu warna, dan mulai 2004-2005 itu adalah generasi ketiga yang dikenal dengan FlexiPen, di mana dashboardnya beda ya, agak manjang, kemudian pintunya bagian depannya agak turun di sini. Nah teman-teman, ini saya sudah di Cikijing sekarang ini. Teman, ini saya di jalan yang berbelok-belok ini ya. Ini perbatasan Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka. Nah, ini ada perbaikan nampaknya karena di sini sering terjadi longsor. Ya. Oke, ini jalannya belok-belok, dan di sebelah kanan saya di jurang yang dalam sering longsor di sini. Ini sekarang juga sedang diperbaiki sehingga lalu lintas diatur satu persatu. Ini perbatasan dari Kuningan dan Majalengka, dan di sini ada yang khas adalah tikungan yang betul-betul seperti Ruku ya, menekuk sekali. Nanti kita akan lewati sebentar lagi. Pertama dari Kuningan ini adalah Cikijing. Saat ini posisi tripmeter menunjukkan 46 km dari kota Cirebon, dan saya akan mengadakan refueling atau pengisian bahan bakar di Majalengka untuk mengetahui bagaimana fuel consumption-nya dengan melalui jalan-jalan seperti ini. Ya, ini depan saya adalah tikungan yang betul-betul seperti Ruku ya. Cikijing, Kabupaten Majalengka. Oke teman-teman, ini saya masih di perjalanan antara Kuningan dan Majalengka ya. Jalannya berbelok-belok dan naik turun di sisi barat dari Gunung Ciremai, dan dengan kondisi lalu lintas yang relatif cukup banyak kendaraan yang lewat. Dengan kendaraan ini saya masih bisa melewati dengan di transmisi gigi 3 dengan kondisi yang masih nyaman dikendarai dan juga masih kuat untuk tanjak. Teman-teman, ini saya sudah menjelang masuk ke kota Majalengka, dan saat ini dari sejak saya mengisi BBM di Cirebon, ini tripmeter menunjukkan 82 km. Nanti di ujung Majalengka ini saya akan refueling untuk mengetahui berapa konsumsi bahan bakar di antara jalan Kuningan Majalengka yang didominasi dengan tanjakan, turunan, dan berbelok-belok. Sementara temperatur normal ya, jadi di posisi setengah di bawah dari temperatur maksimum. Kendaraan ini di beberapa negara dikenal dengan Ford EcoVan, dan kendaraan yang
juga banyak dipakai untuk camper van. Di Malaysia banyak yang setara dengan kendaraan ini, yaitu dari Nissan C2, biasanya disebut dengan Nissan CTT ya. Dan bodinya itu hampir sama dengan kendaraan ini. Di Indonesia pernah masuk Mazda van ini, kecil ya, di awal tahun 70-an, yaitu dikenal dengan Mazda Bongo. Dan untuk tipe yang ini juga ada yang masih disebut Mazda Bongo. Ada satu versi yang bermesin diesel dan juga menggunakan penggerak 4 roda atau 4-wheel drive. Oke teman-teman, sekarang saya sudah turun dan sebentar lagi saya akan masuk ke daerah Maja, kemudian ke Majalengka. Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di kota Majalengka, sebuah kota kabupaten di Jawa Barat ini. Saya akan melanjutkan untuk keluar dari kota ini menuju ke Kadipaten, dan sebelumnya saya akan mengisi dulu bahan bakar untuk mengetahui fuel consumption jalan yang dilalui, yaitu antara kota Kuningan dan kota Majalengka yang didominasi oleh jalan pegunungan, nanjak dan turun serta berbelok-belok. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai SPBU dan trip meter menunjukkan 97,7 km dan saat ini sedang melakukan pengisian BBM. $11,26. Nah ini posisi trip meter di set lagi di 000. Sementara lintasan yang akan dilalui adalah medan variatif, yaitu medan datar dan lanjut medan pegunungan. Tujuan saya dari kota Majalengka akan langsung ke Maribaya melalui Lembang dan melalui Subang. Jadi ada jalan datar dan ada jalan yang pegunungan. Kita lanjutkan perjalanan masih dengan saya di sini, Momon Esmadroni. Oke teman-teman, saat ini saya meninggalkan kota Majalengka setelah melalui lintasan yang didominasi daerah pegunungan, yaitu di sisi barat dari Gunung Ciremai, dan trip meter menunjukkan 97,7 sejak saya dari Cirebon, tepatnya pengisian BBM di SPBU Ciperna. Sementara tadi sudah diisi lagi kendaraan ini dan menghabiskan sebanyak 11,26 liter, sehingga konsumsi bahan bakarnya atau fuel consumption kendaraan ini melalui lintasan daerah pegunungan ya, yang berliku-liku dan naik turun itu adalah per liternya bisa menjelajah 8,67 km. Jadi itulah gambaran dari konsumsi bahan bakar kendaraan ini di lintasan pegunungan. Saat ini saya akan menuju ke Lembang ya, melalui Subang. Jadi medannya variatif. Nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan kendaraan ini, fuel consumption-nya, juga kondisi temperaturnya. Pada dasarnya bisa saya sampaikan, ketika jalannya adalah jalan pegunungan, handling kendaraan ini masih cukup stabil ya, di mana titik manuver poin B atau titik manuver titik B itu berada di belakang sedikit dari posisi saya, dan ketika di daerah tanjakan turunan dengan kondisi lalu lintas yang wajar seperti itu di daerah, saya bisa menggunakan gear 3 atau gigi 3 transmisi dengan menjaga tetap di RPM yang optimum pada torsi maksimum. Jadi masih menunjukkan kemampuan
dari sebuah kendaraan. Sekali lagi, saya di tanjakan-tanjakan itu masih bisa menggunakan gear 3. Jika pun 4, namun kecepatannya sudah terlalu cepat. Baik, sekarang saya melalui tol Cipali, ya. Ini masuk dari pintu tol Kertajati menuju ke Subang. Dari Subang saya akan menghadapi medan-medan pegunungan lagi.